Assalamualaikum semuanya. Bola-bola ubi kopong ini tuh cuman 4 bahan aja. Hasilnya tuh nggak cuman kopong, ini tuh kokoh dan crispy. Buat teman-teman yang suka sama bola-bola ubi kopong, wajib banget sih nonton ini sampai habis, karena ini tuh resepnya super simple banget dan dijamin gak bakalan bikin kecewa. Yang mau jualan langsung aja kumpul. Sebelum kita tonton sampai habis, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Yang udah subscribe, yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan siapin ubi manis ya teman-teman ya. Di sini untuk ubi manisnya tuh jenisnya opsional, bisa pakai yang apa aja. Ini tuh aku pakai ubi yang kayak pasti ada gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh ubi manis yang warna putih gitu, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh kurang lebih aku bakalan kupas berat bersih ya teman-teman ya yang aku pakai. Jadi ini aku kupas dulu tuh secukupnya aja. Tuh segini aja, kalian bisa lihat sendiri. Kalau udah bersih kita langsung aja potong-potong ya. Jadi aku tuh nimbangnya setelah dia bersih kayak gini teman-teman. Soalnya kalau masih kotor, setelah ditimbang tuh berkurangnya lumayan gitu loh. Jadi kita kupas dulu, kita potong-potong, setelah itu kita timbang. Ini aku motongnya agak kecil-kecil ya, biar nanti tuh ngerebusnya lebih cepet teman-teman. Soalnya kalau gede-gede gitu sayang gasnya kan kalau kelamaan kita rebusnya. Untuk cara potongnya kalian bisa langsung aja lihat di video ya teman-teman ya. Bener-bener aku tuh motongnya random banget, pokoknya asal dia potong kecil aja. Ini selesai dipotong-potong kayak gini, ini langsung aja aku timbang. Soalnya kalau udah dipotong kecil-kecil kayak gini, ditimbang tuh lebih gampang ya teman-teman ya. Ini di sini aku udah siapin timbangan dari Lotol. Kalau teman-teman pengen kembarang timbangan kayak aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku rekomen banget sih teman-teman beli timbangan ini karena multifungsi banget, cocok buat sehari-hari gitu loh. Dan ini untuk ubi manisnya aku timbang kurang lebih 200 gram. Ini sisanya aku bakalan goreng biasa aja, nggak aku buat ubi kopong. Selanjutnya ubinya ini tuh aku cuci dan aku bakalan rebus sampai dia tuh bener-bener matang. Kenapa aku rebus nggak dikukus? Kalau direbus kayak gini tuh kadar airnya tuh masih ada ya teman-teman ya. Jadi tuh ubinya nggak terlalu kering-kering banget. Nanti kalau dikukus kita tuh perlu nambahin air lagi gitu loh, biar si bola ubinya tuh kayak nggak kering-kering banget. Jadi biar aku nggak nambahin air, jadi ini tuh ubinya aku rebus aja. Ini kita rebus sampai bener-bener matang. Kalau udah matang kita langsung aja angkat dan tiriskan. Selesai ditiriskan, agak dia dingin, kita langsung aja halusin ya teman-teman ya. Nggak harus nunggu sampai dia tuh bener-bener dingin. Jadi ini keadaan hangat-hangat gitu, langsung aja aku halusin pakai saringan seperti ini. Sebenarnya bisa banget dihalusin manual pakai centong, pakai apa gitu kan. Tapi menurut aku kalau pakai centong gitu kayak kurang halus nggak sih? Jadi kalau disaring kayak gini tuh pasti rata gitu loh teman-teman, pasti halusnya tuh merata. Jadi aku bakalan saring aja seperti ini ya. Ini tuh saringannya aku pakai saringan yang agak gede-gede gitu, jadi dia lebih gampang gitu teman-teman. Dan lagian juga ini tuh ubinya karena masih ada kadar airnya kan, ini tuh lembut banget, jadi nggak terlalu keras. Daripada dikukus mending direbus aja ya teman-teman ya. Jadi ini tuh boleh banget sih tips ini tuh dipakai, jadi biar dia tuh lebih gampang dihalusinya. Ubinya tuh direbus aja seperti yang punya tuh, kalian bisa lihat sendiri, sebentar aja dia udah selesai ya teman-teman ya. Gampang banget lah pokoknya, bisa dipraktekin di rumah. Tapi kalau teman-teman gak ada saringan bisa beli dulu, rekomendasinya ada di deskripsi. Tapi kalau teman-teman gak mau beli saringan seperti yang aku punya, ya dihalusin aja manual pakai centong, itu menurut aku juga sama aja. Dipasin lagi, halusinya tuh bener-bener halus dan merata ya. Lanjut aku bakalan kasih perasa garam setengah sendok teh. Ini aku siapin timbangan lagi karena aku mau nimbang ini ya teman-teman ya, gula sama tepung tapioka. Tapi di sini aku bakalan nimbang dulu gulanya. Untuk gula pasirnya di sini kurang lebih aku pakai 60 gram. Ini kalau teman-teman mau pakai gula halus boleh ya, tapi karena aku tuh tipe-tipe ibu-ibu yang nggak mau ribet gitu loh, jadi kita pakai gula pasir biasa aja. Setelah itu kita nolin lagi, kita timbang tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya di sini kurang lebih juga sama, aku pakai 60 gram. Jadi gula sama tepungnya tuh aku 1:1 gitu loh teman-teman.
ini udah selesai. Kalau semua bahannya udah masuk, kita langsung aja ulenin dia. Ini kita ulenin aja sampai semuanya merata. Kalau teman-teman punya baking powder, boleh banget dikasih baking powder. Cuman kemarin ini tuh aku lupa teman-teman, jadi ya udahlah ya, walaupun nggak pakai baking powder, ini tuh hasilnya tetap maksimal, tetap enak, tetap endul, tetap cocok dijadiin jualan. Ini aku lainnya pakai tangan ya, biar dia tuh bener-bener kayak kecampur rata gitu loh. Soalnya kalau pakai centong juga agak susah sih. Ini kalau adonannya udah tercampur rata, adonannya juga udah kalis, udah bisa dipulung, kita langsung aja siapin takaran ya teman-teman ya. Ini aku pakai sendok takar yang 25 ml atau 25 gram. Kalau mau ditimbang boleh banget ya teman-teman ya, tapi aku pengen nyobain teknik ini. Jadi tekniknya tuh kayak ditakar satu persatu kayak gini. Menurut aku juga bisa banget sih dicoba, apalagi harga takaran ini tuh murah teman-teman, cuman 2000 berapa gitu loh, nggak sampai 3000. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi gelas, maksud aku kayak sendok takar seperti yang punya, sok langsung aja cek di deskripsi aku ya, aku bakalan kasih rekomendasi di situ. Ini langsung aja kita bulet-buletin semuanya ya. Ini semuanya aku takar biar hasilnya tuh semuanya sama. Kalian bisa lihat sendiri, aku takarnya kurang lebih kayak gini aja ya. Lebih gampang gak sih? Tapi tergantung ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli timbangan aja nih boleh, mau beli dua-duanya juga boleh. Ini caranya masih tetap sama ya teman-teman ya. Kita takar dulu, setelah itu kita padet-padetin adonannya, setelah itu dibulet-buletin seperti ini. Kalian bisa langsung aja perhatiin di video ya teman-teman ya. Kalau udah selesai dibulet-buletin semuanya, kita langsung aja siap goreng. Mau goreng bola ubi kopong itu minyaknya nggak bisa pelit, makanya kenapa bola ubi kopong tuh harganya lumayan ya teman-teman ya. Soalnya ngegorengnya juga lumayan butuh tenaga gitu. Ini keadaan minyak masih hangat ya teman-teman ya. Kita langsung aja masukin bola ubinya, jangan terlalu banyak-banyak, kita kasih space teman-teman. Soalnya kalau terlalu banyak ini nanti bola ubinya kan bakalan ngembang ya. Jadi kita kasih jarak aja gitu loh. Jadi kita kasih ruang biar si bola ubinya tuh bisa ngembang. Kita goreng dulu sampai mulai kayak kokoh gitu loh bagian luarnya. Jadi kita ngegorengnya pakai minyak hangat nih. Jadi kita tunggu aja sebentar gitu teman-teman, sampai minyaknya panas dan sampai luarannya tuh kayak kokoh gitu. Setelah udah mulai kokoh, kita baru deh tipis-tipis kita bulet-buletin kayak gini. Maksud aku kayak agak ditekan sambil gerakan melingkar kayak gini biar dia tuh bentukannya tetap bulet ya. Tapi aku di sini nggak fokus ke bentuknya yang bulet, tapi aku fokus ke isinya yang kopong gitu. Jadi ini kalau menurut kalian bola ubinya tuh udah mulai kokoh, kita pencet-pencet aja kayak gini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat, ini tuh aku pencet-pencet kayak gini. Walaupun ditekan dia tuh agak keras, dia tuh bakalan balik lagi gitu loh teman-teman. Jadi di sini tuh nekannya jangan nanggung-nanggung. Tuh kalian bisa lihat, aku nekannya benar-benar super keras sampai sudut aku tuh bengkok teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, asal dia tuh kayak ngembang gitu loh. Apalagi kalau udah mulai kecoklatan kayak gini ya, semakin ditekan semakin lebar dianya teman-teman. Jadi kalau kalian ngegoreng ini, kekuatan tekannya tuh harus lebih tinggi gitu loh biar hasilnya benar-benar maksimal. Ini kita goreng sampai ubinya itu tuh nggak ada gelembung sama sekali teman-teman. Kalau minyaknya udah anteng baru kita angkat dan tiriskan. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh diaduk terus aja biar dia tuh crispy atau matangnya merata teman-teman. Soalnya kalau nggak diaduk dia tuh biasanya kayak fokus ke satu sisi gitu loh teman-teman. Dan kita goreng semuanya sampai habis ya. Ini aku tunjukin sebagian aja, sebenarnya hasilnya 2 kali lipat dari ini. Dan ini dia ya hasilnya teman-teman ya. Ini tuh bulat, kopong dan kokoh gitu loh. Aku tuh kemarin lihat salah satu tiktoker nyobain ini dan ternyata aku baru tahu kalau bola ubi kopong tuh sekrispy itu. Jadi aku nyobain dan ternyata alhamdulillahnya tuh jadi gitu loh. Jadi kayak walaupun di tempat aku tuh nggak ada yang jualan ubi kopong, jadi rasa penasaran aku tuh terobatin. Ini langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kalian bisa lihat sendiri ya, dia tuh kokoh teman-teman, tetap bulat walaupun digigit. Jadi dia tuh nggak terlalu banyak isi gitu loh di dalam. Jadi bener-bener kayak kopong 100% sih. Ini aku ngejamin kopong ya teman-teman ya. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri, di dalamnya tuh masih ada yang cuy-cuy sedikit. Itu sedikit banget. Kalau kalian nggak mau cuy banget,
bisa digoreng agak lama gitu loh. Tuh kayak gini tuh, cuinya sedikit banget teman-teman, nggak terlalu banyak, tapi ini tuh bener-bener kayak nagih banget sih. Tapi ini nggak bisa disimpan agak lama ya teman-teman ya, selesai digoreng harus cepet-cepet dimakan biar dia tuh nggak layu lagi. Thank you buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis.